Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Endah Sulistiawati dari Manfaat Banyuwangi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita berdoa dulu. Silakan Agis dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya anak-anak. Agis Warudiansyah sudah hadir ya. Ain Matu Solihah, masuk semuanya ya. Selamat siang anak-anak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Biar lebih semangat lagi, saya punya tepuk semangat ya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Sejarah yes, sejarah yes. Ini adalah nama Perdana Menteri yang memerintah pada masa demokrasi liberal. Nah, setelah itu saya beri kesempatan secara bergantian ya untuk menempelkan tokohnya. Ya. Ya, betul ya. Baik, ini adalah wajah tokoh pada masa demokrasi liberal. Lah, minggu kemarin kita kan sudah membahas ya tentang kebijakan politik pada masa-masa demokrasi liberal. Kita flashback materi minggu kemarin. Nah, dari ketujuh Perdana Menteri yang memerintah ini, siapa yang memerintah paling lama? Itu Perdana Menteri siapa? Perdana Menteri berapa? Kalau Natsir berapa bulan pemerintahnya? 6 bulan. Berarti yang paling lama pemerintahan Perdana Menteri adalah Juanda. Kemudian yang paling singkat adalah Perdana Menteri Natsir. Bahwa kita masih tetap membahas tentang kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Materi pelajarannya apa? Dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal dan perbandingan kehidupan politik masa demokrasi liberal dengan masa sekarang. Tujuannya melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Dan melalui diskusi, peserta didik mampu membandingkan kehidupan politik masa demokrasi liberal dengan masa sekarang. Jenis tagihannya apa? Kita masih sama ya, belajar dengan model discovery learning. Discovery learning ini memberikan kesempatan siswa untuk menemukan sendiri informasi sesuai dengan kebutuhannya. Jenis tagihannya apa? Sama seperti minggu lalu, kita akan membuat poster yang nanti akan presentasikan. Sehingga tahap penilaiannya ada penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan dalam membuat poster dan mempresentasikan hasil posternya. Nah, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2 sudah. Ini silakan kalian tempelkan, ini adalah entah itu kebijakan politik, entah itu keberhasilan program atau jatuhnya program dari masing-masing kabinet, silakan ditempelkan ya. Seperti contohnya, ini kan ada Indonesia menjadi anggota PBB. Ini program dari kabinetnya siapa? Natsir. Natsir ini kita tempel di sini. Berarti ini adalah kebijakan dari kabinet Natsir. Ditunjukkan ke temannya. Ya, konsepsi presiden merupakan kebijakan dari iya betul, Ali Sastramijaya kedua. Lanjutnya, Konferensi Asia Afrika merupakan kebijakan dari salah satu kabinet yang sangat terkenal, yaitu ya betul, silakan ditempel letih. Ya, lanjutnya, alhamdulillah semua benar ya jawabannya dan kalian masih mengingat materi minggu lalu. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memperdalam materi lagi, sudah saya siapkan kuis. Sudah saya siapkan kuis di aplikasi Wordswall. Silakan dibuka HP-nya, kemudian diklik tombolnya dan silakan dikerjakan. Ada permainan lagi.
Nah, anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan tadi, temuan-temuan apa yang kalian dapatkan dari informasi yang ada dalam kuis tersebut? Apa dampak positif dan negatif dari penerapan demokrasi liberal? Ya, apa dampak positif dan negatif? Apa perbandingan demokrasi liberal dengan masa reformasi atau sekarang? Ya, perbandingan demokrasi liberal dengan sekarang ya. Sekarang atau ini dua ya. Yang pertama adalah apa dampak positif dan negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal. Kemudian perbandingan demokrasi liberal dan sekarang atau masa reformasi. Nah, dua temuan inilah nanti yang akan kita jadikan permasalahan, yang akan kita carikan solusinya ya. Kalian nanti jadi akan membuat poster menjawab temuan-temuan dari apa yang sudah kalian sampaikan dari bermain kuis di aplikasi Watchwall tadi. Untuk bisa mengerjakan temuan tadi, permasalahan tadi, silahkan kalian tuangkan dulu dalam LKPD. Dalam LKPD silakan dibuka. Halaman 2 itu adalah dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Silakan dikeluarkan peralatan yang sudah kalian bawa dari rumah. Saya beri waktu 30 menit, jangan molor ya anak-anak, harus tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama, dampak positif dan negatif saat Kabinet Natsir dan Sukiman. Yang pertama, saat Kabinet Natsir, dampak positifnya adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Kemudian dampak negatifnya, timbul pemberontakan di berbagai daerah, mulai dari DITII, APRA, dan Andi Aziz, karena Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Dampak positifnya adalah Indonesia mampu menasionalisasi The Javaanse Bank pada 19 Juni 1951. Kemudian dampak negatifnya adalah menandatangani MSA atau Mutual Security Act. Kemudian yang kedua ada perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi atau masa kini. Yang pertama ada masa demokrasi liberal, yaitu kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kedua, kepala negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lalu kabinet dilantik oleh Perdana Menteri. Presiden berkedudukan di atas parlemen. Lalu ada masa reformasi atau masa kini, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Kabinet dilantik oleh presiden serta presiden berkedudukan di bawah parlemen. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Mengapa pemerintah Indonesia pada saat itu menerapkan demokrasi liberal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa Indonesia ikut menjadi anggota PBB? Jawabannya adalah bahwa masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB adalah untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Yang kedua, perbedaan masa demokrasi liberal dengan masa reformasi atau masa kini.
masa demokrasi liberal yang pertama, 1. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Yang kedua, kepala negara dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya. Yang terakhir, anggota kabinet terdiri dari perwakilan setiap partai. Yang kedua, masa reformasi yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. Dari saya, pada masa pemerintahan Wilopo, beliau membuat dan mengesahkan UU nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituen dan anggota DPRD. Tapi mengapa pada masa pemerintahannya pemilu belum bisa dilaksanakan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa itu konflik pemerintahan dengan TNI AD pada tanggal 17 Oktober 1952? Dari presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 akan membahas dampak positif dan negatif pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama, dampak positif dari Baharudin Harahap. 1. Berhasil menyelenggarakan pemilu 1. Tadi disampaikan bahwa adanya dominasi partai politik, siapa sajakah yang mendominasi parlemen? Ya. Selanjutnya pertanyaan 2 siapa? Pertama dari kelompok 1, pertanyaannya tadi disampaikan bahwa adanya dominasi itu disampaikan bahwa adanya dominasi partai politik, siapa saja yang mendominasi parlemen. Jawabannya, partai yang mendominasi parlemen antara lain Partai PNI, NU, Masyumi, dan PSI. Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden yang salah satu isi konsepsi tersebut adalah mendorong digantikannya demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Materi akan disampaikan oleh teman saya. Dampak positif dari masa pemerintahan Juanda adalah yang pertama, berhasil merumuskan deklarasi Juanda yang mengatur batas perairan nasional Indonesia meliputi laut pedalaman dan laut teritorial. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat kepada. Pertanyaan saya, mengapa pada akhirnya demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia? Ya, baik, itu tadi diskusi dari teman-teman kalian ya. Untuk tahap selanjutnya adalah saya berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan masa reformasi dengan masa demokrasi liberal adalah kalau masa demokrasi liberal yang menjadi kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri, sedangkan masa reformasi baik kepala negara maupun kepala pemerintahannya dijabat oleh presiden. Ya, bagus sekali ya bahwa kepala pemerintahan kalau zaman dulu itu adalah Perdana Menteri, kalau sekarang baik kepala negara maupun kepala pemerintahan adalah refleksi ya. Pengalaman apa yang kalian dapatkan dari kalian mengisi kuis dalam aplikasi What's World tadi? Pengalaman lah mengerjakan soal tadi itu apa lebih? Bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Iya, sulit atau tidak mengerjakannya tadi? Dibanding kalau mengerjakan dengan ABC lebih mudah ini atau lebih sulit? Lebih mudah ini kayaknya. Iya, lebih menyenangkan atau kurang menyenangkan? Dengan menyenangkan ya. Sekarang saya berikan kesempatan masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan dari seluruh pembelajaran pada hari ini. Masa pemerintahan Perdana Menteri sangat singkat, antara 12 sampai 24 bulan, sehingga banyak program kerja yang tidak bisa diselesaikan, dan konstitusi yang berlaku pada demokrasi liberal adalah UUD 1950, sedangkan pada masa reformasi adalah UUD 1945. Ya, anak-anak, insya Allah minggu depan kita juga masih membahas demokrasi liberal, tapi minggu depan kita membahas pertanyaan dari siapa teman kalian tadi ya. Apakah perekonomian itu sudah stabil? Tadi pertanyaan dari Indah ya. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan, yaitu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Baik anak-anak,
Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat, berkah untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.